Good afternoon, and thank you. Selamat siang dan terima kasih. And wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berbagi siang ini dengan Anda semuanya. Your achievements not just inspire me, Pencapaian kalian bukan hanya menginspirasi saya, but also so many others to work harder, namun juga kepada banyak orang lain untuk bekerja lebih keras, to be better, untuk menjadi lebih baik, to make a dent wherever we can. dan untuk membuat perubahan dimanapun kita bisa. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Jadi saya sangat amat bangga dapat berdiri di samping kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, Di dalam hidup ada suatu waktu ketika kita berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, how did I get here? bagaimana aku bisa sampai di sini? Like, why am I standing? Kenapa aku berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Setidaknya itulah yang terjadi kepada saya. And I find myself going back to the beginning. Dan saya menemukan diri saya kembali ke awal, Back to my roots. kembali ke asal saya. I was born to incredible parents. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Orang tua saya yang melayani sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn. Saya adalah anak pertama. And as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Dan sejauh yang saya ingat, saya telah membuat orang tua saya bangga dan 99% bahagia sepanjang waktu. My brother was born a few years later, Adik laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian. and even then, nothing changed for me. Dan bahkan sejak saat itu, tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunity. Kami berdua diberikan peluang yang setara. And I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. Dan saya sangat amat ingin menekankan kepada kalian semua bahwa mungkin tidak banyak orang yang paham bahwa menjadi setara mungkin normal. But where I come from, Namun dari saya berasal, India, it's actually a privilege. ini merupakan sebuah hak istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya merasakan perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan perempuan, saya rasakan saat saya masih di usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh di keluarga kelas menengah with extremely philanthropic parents who dengan orang tua yang sangat dermawan, constantly reminded me and my brother how lucky we were yang terus-menerus mengingatkan saya dan adik laki-laki saya tentang seberapa beruntungnya kami, and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. dan memberi kepada orang-orang yang kurang beruntung bukan merupakan sebuah pilihan, namun adalah sebuah cara hidup. Simple. Sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Saat saya 7 atau 8 tahun, orang tua saya mulai mengajak saya untuk mengunjungi klinik keliling To developing communities around and untuk mengembangkan komunitas-komunitas di sekitar villages around the city that we lived in called Bareilly. dan desa-desa di sekitar kota yang kami tinggali, yaitu Bareilly. We were packed into this ambulance and would Kami berada di dalam ambulans
My parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Dan orang tua saya menyediakan perawatan medis gratis bagi orang-orang yang kurang mampu. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Tugas saya saat berusia 8 tahun adalah sebagai asisten apoteker. But the more I went on these expeditions, Namun semakin saya pergi dalam perjalanan ini, the more I began to notice the simplest things semakin saya melihat hal-hal sederhana that distinguished a boy from a girl. yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, Or a man from a woman. atau pria dengan wanita. For example, Sebagai contoh, girls were pulled out of school when they hit puberty anak-anak perempuan berhenti sekolah ketika mereka memasuki masa-masa pubertas because they were considered ready for marriage and babies. karena mereka dianggap sudah siap untuk menjalani pernikahan dan memiliki anak. While boys still enjoyed their childhood. Sementara para anak laki-laki masih menikmati masa kecilnya. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kesehatan pun ditolak hanya karena mereka adalah perempuan. Fast forward a few years and many triggers in between. Loncat ke beberapa tahun kemudian dengan banyak sekali pemicu di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, Di awal karir saya, saat berusia 18 atau 19 tahun, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, berkata kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan syarat-syarat konyolnya atau gaji yang sangat rendah di filmnya, that he would just replace me. maka dia akan menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. Karena wanita mudah tergantikan di bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu adalah kenangan yang paling tidak terlupakan. Made me decide to make myself irreplaceable. Membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya tidak mudah tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was Namun satu hal yang menggerakkan saya dan akhirnya membawa saya untuk mendirikan Priyanka Chopra Foundation untuk kesehatan dan pendidikan, dan sekitar waktu yang sama bekerja sama dengan UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. adalah pertemuan saya dengan anak perempuan dari pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, Sekitar 12 tahun yang lalu, I came home from set early one day and saya pulang kerja lebih awal she was sitting in my library reading a book. And she dan mendapati anak perempuan ini duduk di perpustakaan saya sedang membaca buku. must have been 8 or 9 years old. Saat itu dia berusia 8 atau 9 tahun. But I knew she loved reading. Dan saya tahu bahwa dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Jadi saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan dia menjawab, "Oh, aku tidak sekolah lagi." So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Lalu saya bertanya kepada ibunya, kenapa dia tidak sekolah? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Dan ibunya menjawab bahwa keluarganya tidak mampu untuk menyekolahkan si anak perempuan dan adik laki-lakinya. So they chose the boys. Jadi mereka memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya. The reason, Alasannya she would eventually get married and it would be a waste of money. bahwa pada akhirnya
anak perempuan akan menikah dan menyekolahkannya hanya akan membuang-buang uang, I was completely blown, saya sangat terkejut. and it shook me to my core. Dan hal itu yang mengguncang diri saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membiayai segala biaya pendidikannya so that she could continue to learn. agar dia dapat melanjutkan untuk belajar, Because education is a basic human right. karena pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar.